Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut pada kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Pada masa lalu, ketika Islam mulai menyebar di Nusantara, lahirlah seorang tokoh besar yang kelak dikenal sebagai penyebar Islam di wilayah Jawa Barat. Ia adalah Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana. Dari dirinya, kita belajar bahwa dakwah tidak hanya dilakukan dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan dan kepemimpinan. Syarif Hidayatullah lahir dari keluarga yang mulia. Ayahnya adalah seorang ulama dari Timur Tengah, sedangkan ibunya adalah putri Raja Pajajaran. Sejak kecil ia sudah dididik dengan ilmu agama, akhlak kesabaran dan kepemimpinan. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, tenang, dan penuh rasa ingin tahu. Ketika beranjak dewasa, Syarif Hidayatullah melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke Mekkah, Mesir, dan beberapa pusat ilmu Islam lainnya. Di sana, ia belajar Al-Quran, hadis, fiqih, tasawuf. Perjalanan ini membentuknya menjadi ulama yang tidak hanya pintar, tetapi juga bijaksana. Sunan Gunung Jati percaya bahwa manusia lebih mudah tersentuh oleh perbuatan daripada kata-kata. Ia membantu orang miskin menyelesaikan masalah masyarakat, menjadi penengah konflik, dan selalu bersikap adil lambat laun. Masyarakat mulai percaya dan mengikuti ajarannya. Bersama para tokoh setempat, Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon. Ini bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat dakwah Islam. Sebagai pemimpin, ia mengajarkan keadilan, kejujuran, tanggung jawab. Ia tidak hidup mewah, tetapi tetap sederhana dan dekat dengan rakyat. Sunan Gunung Jati tidak menghapus budaya lokal. Ia justru menggunakannya sebagai media dakwah. Ia memasukkan nilai Islam ke dalam tradisi seni upacara adat. Dengan cara ini, masyarakat tidak merasa asing dengan Islam. Sunan Gunung Jati juga berperan dalam penyebaran Islam di Banten. Ia mengutus putranya untuk berdakwah di sana. Banten kemudian berkembang menjadi pusat Islam yang kuat. Dari sana, Islam menyebar ke wilayah lain. Ajarannya sangat sederhana, namun dalam. Hormati sesama manusia. Jangan sombong berbuat baik kepada siapapun. Utamakan kejujuran, dekatkan diri kepada Allah. Ia selalu menekankan bahwa agama bukan hanya ibadah, tetapi juga akhlak. Tidak semua orang menerima ajarannya. Ada yang menolak, bahkan menentang. Namun Sunan Gunung Jati tidak membalas dengan kekerasan. Ia tetap sabar dan terus berbuat baik. Lama-kelamaan orang yang menolak justru menjadi pengikutnya. Setelah bertahun-tahun berdakwah, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia lanjut. Ia dimakamkan di daerah Gunung Jati, Cirebon. Hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu wali besar yang berjasa menyebarkan Islam di tanah Jawa bagian barat. Sunan Gunung Jati mengajarkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan bijak kepemimpinan, harus adil agama, harus membawa kedamaian. Ia adalah contoh bahwa seorang pemimpin bisa menjadi ulama, dan seorang ulama bisa menjadi pemimpin.